Hai teman-teman, saya James Simatulbong dari Sastra Indonesia. Untuk tugas kefasilan ini, saya akan mengambil tema yaitu wisata negara Thailand. Namun sebelum itu, untuk mengenal lebih jauh mengenai negara Thailand, saya akan membahas juga mengenai letak geografis, sejarah pertumbuhan ekonomi, dan juga masalah lingkungannya. Thailand sebelumnya dikenal sebagai Siam, dan secara resmi kerajaan Thailand adalah sebuah negara di Asia Tenggara. Terletak di semenanjung Indochina, membentang seluas 513.120 km persegi dengan populasi lebih dari 66 juta orang. Thailand di utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos, di timur dengan Laos dan Kamboja, di selatan dengan Teluk Thailand dan Malaysia, dan di barat dengan Laut Andaman dan ujung selatan Myanmar. Ia juga berbagi perbatasan maritim dengan Vietnam di Teluk Thailand di tenggara dan Indonesia dan India di Laut Andaman di bagian barat daya. Bangkok adalah ibu kota negara dan kota terbesar. Secara nominal, Thailand adalah monarki konstitusional dan demokrasi parlementer. Namun, dalam sejarah baru-baru ini, pemerintahannya telah mengalami banyak kudeta dan periode kediktatoran militer. Thailand terdiri dari beberapa wilayah geografis yang berbeda, sebagian sesuai dengan kelompok provinsi. Bagian utara negara itu adalah daerah pegunungan di dataran tinggi Thailand, dengan titik tertinggi adalah Doi Intanon di pegunungan Thailand Tong Chai, di 2.566 meter di atas permukaan laut. Di timur laut, Isan terdiri dari dataran tinggi Korat, di sebelah timur dibatasi oleh Sungai Mekong. Di bagian tengah negara didominasi oleh lembah Sungai Chao Phraya yang didominasi datar, yang mengalir ke Teluk Thailand. Thailand Selatan terdiri dari tanah genting sempit yang melebar ke semenanjung Malaya. Secara politis, terdapat 6 wilayah geografis yang berbeda satu sama lain dalam hal jumlah, penduduk, sumber daya, ciri alam, dan tingkat perkembangan sosial dan ekonomi. Keragaman wilayah adalah atribut yang paling menonjol dari tatanan fisik Thailand. Chao Phraya dan Sungai Mekong adalah aliran air yang sangat diperlukan di pedesaan Thailand. Produksi tanaman skala industri menggunakan sungai dan anak sungainya. Teluk Thailand mencakup 320.000 km persegi dan dialiri oleh Sungai Chao Phraya, Meklong, Bang Pakong, dan Tapi. Ini berkontribusi pada sektor pertanian, pariwisata, karena perairan dangkal yang jernih di sepanjang pantai di wilayah selatan dan Ikmuskara. Pantai timur Teluk Thailand adalah pusat industri Thailand dengan pelabuhan laut dalam utama kerajaan di Sati dan pelabuhan komersial tersibuknya Lem Cabang. Laut Andaman adalah sumber daya alam yang berharga karena house resort populer dan mewah Phuket, Krabi, Ranong, Pangnara, dan Trang, dan pulau-pulau mereka semuanya terletak di sepanjang pantai Laut Andaman. Dan meskipun terjadi tsunami tahun 2004, mereka tetap menjadi magnet turis. Berikutnya saya akan membahas tentang sejarah perekonomian dari negara Thailand. Thailand mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia dari tahun 1985 hingga 1996, rata-rata 12,4% per tahun. Pada tahun 1997, tekanan yang meningkat pada baht di tahun di mana ekonomi berkontraksi sebesar 1,9%, menyebabkan krisis yang mengungkap kelemahan sektor keuangan dan memaksa pemerintahan Chafit Yang Chayut untuk mengembangkan mata uang tersebut. Perdana Menteri Chafit Yong Chayut terpaksa mengundurkan diri setelah kabinetnya mendapat kecaman karena responsnya yang lambat terhadap krisis ekonomi. Baht dipatok pada 25 terhadap dolar AS dari 1978 hingga 1997.
Baht mencapai titik terendah 56 terhadap dolar AS pada Januari 1998 dan ekonomi berkontraksi sebesar 10,8% tahun itu, memicu krisis keuangan Asia. Perekonomian Thailand mulai pulih pada 1999, tumbuh dari 4,2 sampai 4,4% pada tahun 2000. Sebagian besar berkat ekspor yang kuat. Pertumbuhan terhambat oleh melemahnya ekonomi global pada tahun 2001, tetap meningkat pada tahun-tahun berikutnya karena pertumbuhan yang kuat di Asia. Baht yang relatif lemah mendorong ekspor dan meningkatkan pengeluaran domestik sebagai akibat dari beberapa megaproyek dan intensif dari Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang dikenal sebagai Taksinomik. Pertumbuhan pada tahun 2002, 2003, dan 2004 adalah 5-7% per tahun. Pertumbuhan pada tahun 2005, 2006, dan 2007 berkisar antara 4-5% karena melemahnya dolar AS dan mata uang Thailand yang semakin kuat. Pada Maret 2008, dolar berada di sekitar angka 33 baht, sementara Taksonomics menerima kritik. Data ekonomi resmi mengungkapkan bahwa antara 2001 dan 2011, PDB per kapita ISAN meningkat lebih dari 2 kali lipat, menjadi 1.475 US dollar, sementara pada periode yang sama, PDB di kawasan Bangkok meningkat dari 7.900 US dollar menjadi hampir 13.000 US dollar. Dengan ketidakstabilan seputar protes besar 2010, pertumbuhan PDB Thailand menetap di sekitar 4-5%, dari yang tertinggi 5-7% di bawah pemerintahan sipil sebelumnya. Ketidakpastian politik diidentifikasi sebagai penyebab utama penurunan kepercayaan investor dan konsumen. IMF memprediksikan bahwa ekonomi Thailand akan pulih dengan kuat dari pertumbuhan PDB 0,1% yang rendah pada tahun 2011 menjadi 5,5% pada tahun 2012 dan kemudian 7,5% pada tahun 2013 karena kebijakan moneter Bank of Thailand serta paket fiskal. Langkah-langkah stimulus yang diperkenalkan oleh mantan pemerintahan Yongluk Shinawatra. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang masalah lingkungan di negara Thailand. Thailand memiliki kinerja yang biasa-biasa saja, tetapi meningkat dalam indeks kinerja lingkungan atau EPI global dengan peringkat keseluruhan 91 dari 180 negara pada tahun 2016. Area lingkungan di mana Thailand memiliki kinerja terburuk yaitu peringkat tertinggi adalah kualitas udara, lingkungan pengaruh industri pertanian, dan sektor iklim dan energi, yang belakangan terutama disebabkan oleh emisi CO2 yang tinggi per kWh yang dihasilkan. Thailand memiliki kinerja terbaik yaitu peringkat terendah dalam pengelolaan sumber daya air. Dengan beberapa perbaikan dasar diharapkan untuk memperbaiki masa depan dan sanitasi. Negara itu mengalami tahun 2019 indeks integritas bentang alam hutan skor rata-rata 6/10, peringkatnya ke-88 secara global dari 172 negara. Perburuan spesies yang dilindungi tetap menjadi masalah utama. Harimau, macan tutul, dan kucing besar lainnya diburu untuk diambil kulitnya. Banyak yang dibudidayakan atau diburu untuk diambil dagingnya, yang konon memiliki khasiat obat. Meskipun perdagangannya semacam itu ilegal, pasar terkenal di Bangkok, Chutukak, masih terkenal dengan penjualan spesies yang terancam punah. Praktek menjaga hewan liar sebagai hewan peliharaan mempengaruhi spesies seperti beruang Asiatik hitam, Malayan beruang madu, iar putih tangan, jambul siamang, dan binturong. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai beberapa contoh tempat wisata populer yang ada di Thailand.